Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Rasidah, NIM G0023096 dari kelompok B3. Saya akan menjelaskan. Di sini ada seorang pesepak bola yang terkenal. Dalam suatu match, ia mengerang kesakitan karena terkena cedera ACL. Jadi, cedera ACL itu adalah adanya perobekan pada anterior cruciate ligament. Jadi pada artikulasi genu itu ada ACL yang robek. Nah, apa saja os yang menyusun? Pertama, dia ada os femur. Ini adalah os femur. Lalu ada os tibia sama os fibula. Lalu dalam artikulasi genu ini ada ligamen-ligamen yang memperkuat. Apa saja? Nah, ligamennya yaitu ligamentum popliteum obliquum, ligamentum collateral tibial, ligamentum cruciatum anterius, ligamen collateral fibular, dan ligamentum popliteum arcuatum. Nah, seperti pada gambar ini ya. Sudah terterakan. Nah, lalu apa saja otot-otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut? Dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan tersebut. Nah, jadi di bagian patella itu akan disusun oleh beberapa tendon dan otot. Jadi yang pertama itu ada seperti ini di bagian patella atau bagian popliteanya tadi itu tersusun dari beberapa otot, yaitu ada musculus adductor magnus dengan tendo adductor magnus, dan musculus gastrocnemius caput medial, musculus semimembranosus dengan tendo semimembranosus, musculus gastrocnemius caput lateral, musculus plantaris, musculus biceps femoris tendo, maksudnya dengan tendo biceps femoris, musculus popliteus. Nah, musculus popliteus ini yang ada ini sama ini, musculus popliteus. Lalu pada struktur tadi memiliki bursa khas seperti bantalan pada patella, yaitu ada 4 bursa khas. Ini yang seperti bantalan. Nah, itu ada bursa suprapatellaris yang tepatnya di bagian superior dari patella, lalu bursa subfacialis prepatellaris, bursa infrapatellaris profunda yang letaknya di bagian inferior dari patella dan dia lebih ke bagian dalam karena dia profunda. Dan yang terakhir yaitu ada bursa subpoplitea. Seperti ini. Lalu, apa saja arteri dan vena yang melewati struktur tersebut bersama korelasinya? Nah, vena, pertama saya akan menjelaskan vena. Nah, vena ini di bagian artikulasi genu tadi atau bagian poplitea itu ada vena poplitea yang sebelumnya dia berasal dari bagian femur, ada vena femoralis yang berwarna biru gelap, lalu ada vena sapena magna yang lebih berwarna biru muda. Lalu vena femoralis ini dia akan memvaskularisasi bagian patella dan
Lanjut ke bagian tibia dan fibula. Nah, saat melewati patella disebut dengan vena poplitea. Lalu dia akan bercabang menjadi vena tibialis anteriores dan tadi disebutkan ada vena savena magna. Dia vena yang besar dan hanya terdapat di bagian medial. Dia akan turun dan bercabang menjadi vena savena parva di bagian lateral yang bentuknya lebih kecil dari vena savena magna yang di bagian medial tadi. Dia juga akan turun menjadi vena savena magna lagi, lalu akan bercabang menjadi vena tibialis posterior, vena tibialis anterior, dan vena fibularis. Dan vena savena parva dan vena savena magna juga nanti dia akan memvaskularisasi bagian pedis atau bagian kaki yang bawah itu. Tetap yang vena savena parva dia tetap di bagian lateral, vena savena magna juga dia tetap di bagian medial. Seperti ini, di bagian pedis dia ada, lalu di bagian cruris juga dia ada, lalu yang di bagian femur tadi itu hanya ada vena savena magna. Nah, untuk bagian arteri apa saja yang akan memvaskularisasi bagian tadi? Nah, pertama itu dia ada arteri poplitea. Dia letaknya di bagian anterior. Dia letaknya di bagian anterior yang paling besar. Lalu dia akan ke bawah, lalu dia akan bercabang menjadi sesuai nama tulang yang ada di cruris aja. Dia nanti akan di bagian depan dari os tibialis. Jadi dia akan menjadi arteri tibialis anterior dan dia akan ke bagian posterior juga. Jadi arteri tibialis posterior, arteri tibialis anterior, dan satu lagi di tulang yang satunya yaitu arteri fibularis. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua, ada seorang pemain tenis yang mengalami cedera pada lengan bagian atasnya. Menurut dokter, berpengaruh ke sebuah bangunan saraf pada ujung lengan atas bernama plexus brachialis. Nah, jadi yang pertama, apa itu plexus brachialis? Tadi sebuah bangunan saraf pada ujung lengan atas. Lalu, apa fungsi dari plexus brachialis? Nah, plexus brachialis ini berfungsi untuk memberikan persarafan motorik, somatik, dan sensorik ke ekstremitas superior, termasuk daerah skapula. Nah, saat plexus brachialis berjalan melalui segitiga posterior leher ke bagian aksila, lengan bawah, dan tangan, plexus ini berisi berbagai daerah bernama berdasarkan bagaimana plexus tersebut terbentuk. Rami ventral dari saraf tulang belakang C5 hingga T1 sering disebut sebagai akar plexus brachialis. Lalu, bagaimana perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer? Jelaskan ramus, trunkus, divisi, korda, cabang, dan nervus. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, plexus brachialis itu dibentuk di dalam trigonum colli posterius
oleh gabungan dari rami anteriores, nervi spinalis, cervicalis 5, 6, 7, 8, dan thoracalis 1. Jadi yang di bagian ventral rami 5 rods itu ada medulla spinalis. Medulla spinalis segmen C5 itu berada tepat di atas vertebra cervical 5 dan seterusnya. Yang medulla spinalis segmen C6 juga berada di atas vertebra cervicalis 6, C7 juga seperti itu, tetapi berbeda dengan medulla spinalis segmen C8 ini berada di bawah dari vertebra cervicalis C7. Lalu ada juga di bawahnya yang terakhir, yaitu ada thoracalis 1. Nah, jadi medulla spinalis segmen C5 itu akan bergabung bersama medulla spinalis segmen C6 menjadi superior trunk. Nah, ini lanjutan dari tadi ventral rami itu, dia jadi superior trunk. Lalu medulla spinalis segmen C7 itu akan menjadi middle trunk, dan yang terakhir medulla spinalis segmen C8 akan menjadi satu dengan medulla spinalis segmen thoracalis 1 menjadi inferior trunk. Lalu di bagian superior itu akan jadi dari 3 trunk tadi itu akan berkelanjutan lagi menjadi 3 anterior divisi dan 3 posterior divisi. Lalu bagian superior dia akan menjadi anterior divisi dan posterior divisi. Lalu di bagian middle trunk dia akan menjadi ini yang sebelah sini tuh anterior divisi, lalu posterior divisi, dan di bagian inferior dia juga seperti itu menjadi anterior divisi dan posterior divisi. Nah, lalu akan berlanjut lagi menjadi 3 cords, yaitu cords lateral, posterior, dan medial. Cords lateral ini dia tersusun dari gabungan dari anterior divisi bagian superior dengan anterior divisi dari bagian middle dari trunk tadi. Lalu bagian posterior itu akan digabung dengan 3 posterior dari divisi, dan bagian medial itu dia kelanjutan dari bagian anterior divisi tadi itu. Lalu semua itu 3 cords tadi dia menjadi terminal branch. Dia akan menginervasi semua bagian dari ekstremitas superior. Nah, lalu apa saja nervus yang keluar dari plexus brachialis? Yaitu bagian radix tadi ada nervus dorsalis scapulae dari C5, lalu nervus thoracalis longus dari C5, C6, dan C7. Lalu bagian truncus yang superior itu dari nervus suprascapularis dari C5 dan C6, nervus subclavius, lalu nervus pectoralis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus subscapularis superior itu oleh C5 dan C6, nervus thoraco-dorsalis dari C6, C8, dan C7, lalu nervus subscapularis inferior
dari C5 dan C6, nervus axillaris dari C5 dan C6 juga, dan nervus radialis dari C5, C6, C7, C8, dan thoracalis 1. Lalu ada nervus pectoralis medialis dari C8 dan thoracalis 1. Lalu nervus cutaneus brachii medialis yang berhubungan dengan nervus intercostobrachialis dari nervus intercostalis kedua, yaitu oleh C8 dan thoracalis 1. Lalu nervus cutaneus antebrachii medialis dari C8 dan T1. Lalu nervus ulnaris dari C8 dan thoracalis lalu nervus ulnaris dari C8 dan thoracalis 1, dan ada nervus medianus. Nervus medianus membentuk nervus medianus dari C5, C6, C7, C8, dan thoracalis 1. Menurut fungsi motoriknya, apa saja muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Nah, jadi distribusinya yaitu musculus rhomboideus mayor dan minor, lalu musculus levator scapulae, dan musculus serratus anterior. Nah, lalu ada juga musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus, musculus subclavius, musculus pectoralis mayor, musculus coracobrachialis, musculus biceps musculus brachialis yang menyarafi kulit sepanjang sisi lateral dengan bawah setelah menjadi nervus cutaneus antebrachii lateralis. Lalu ada musculus subscapularis, musculus latissimus dorsi, musculus subscapularis, dan musculus teres major. Habis itu ada musculus deltoideus dan musculus teres minor, musculus triceps brachii, musculus anconeus, dan sebagian musculus brachialis. Lalu ada musculus pectoralis mayor dan minor. Lalu di bagian kulit sisi medial lengan atas ada musculus flexor carpi ulnaris, dan setengah dari medial musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi, dan musculus abductor digiti minimi. Lalu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, dan musculus opponens pollicis, dan musculus lumbricalis 1 dan 2 melalui cabang nervus interosseus anterior, musculus flexor pollicis longus, musculus flexor digitorum profundus. Nah, untuk soal yang nomor 3 yaitu sebutkan apa saja muskulus penyusun regiodorsum ekstremitas superior dan cara mudah menghafalkannya. Jadi aku akan menjelaskan apa saja muskulus yang ada di regio dorsum, yaitu di bagian punggung tangan. Itu ada musculus extensor digitorum yang berorigo pada epicondylus lateralis humeri dan berinsersio pada phalanges medialis, dan dia akan diinervasi oleh sebagian diinervasi oleh nervus radialis dan sebagiannya lagi diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris yang berorigo pada caput humeri epicondylus lateralis os humeri dan caput ulnar margo dorsal ulnae, dan berinsersio pada basis osis metakarpal 5. Lalu dia akan
diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu ada musculus extensor digiti minimi yang berorigo pada epicondylus lateralis os humerus dan berinsersio pada aponeurosis dorsalis 5. Lalu ada musculus extensor carpi radialis longus yang berorigo pada epicondylus lateralis os humerus dan berinsersio pada basis osis metakarpal 2. Ada musculus extensor carpal radialis brevis berorigo pada epicondylus lateralis os humerus dan berinsersio pada basis osis metakarpal 3. Dan ada musculus extensor pollicis brevis yang berorigo pada margo dorsal ulnae, permukaan dorsal radial, dan membri interosea, dan berinsersio pada basis palang proksimal metakarpal 1. Musculus extensor pollicis longus berorigo pada permukaan dorsal os ulnae dan os radius dan membri interosea yang berinsersio pada basis osis metakarpal 1. Dan yang terakhir ada musculus interoseus dorsalis yang berorigo pada metakarpal 2 dan berinsersio pada proksimal phalanges os digiti 2-4. Lalu, kalau misalnya untuk cara menghafal yang mudah gimana, itu kayak nanti kalian dibawa ke kehidupan sehari-hari aja. Kayak misalnya tiba-tiba ini kalian kayak sakit tuh, kalau enggak biasanya ada kayak pembengkakan, terus tuh kayak ini pembengkakannya di bagian mana ya, terus kalian cari tuh misalnya di bagian musculus extensor carpi ulnaris. Habis itu terus kalian musculus extensor carpi ulnaris ini dia berorigo di mana ya? Oh, di caput humeri epicondylus lateralis humeri. Nah, terus insersionya di mana? Di basis osis metakarpal 5. Habis itu kan dia extensor. Ya, pasti di bagian sini kan. Nah, terus dia tuh diinervasi oleh nervus apa? Nah, itu kan ulnaris. Nah, pasti dia diinervasi oleh nervus ulnaris kayak gitu. Kalau enggak nih, misalnya kayak teman kalian kayak dibawa ke sehari-hari aja gitu, kayak kalian kepo nih. Kayak kalian rasa ingin tahunya tinggi, kayak pengen tahu, kepo. Kira-kira kalau aku yang sakit di sini, kira-kira muskulus apa ya yang mengalami sakit itu, pokoknya kayak kenapa gitu. Terus lihat, oh siapa tahu bukan muskulusnya, siapa tahu tulangnya kenapa. Terus cari tahu lah di sini tuh ada os apa. Nah, ada os metakarpal, terus di sini ada karpal. Gitu aja sih kalau dari aku ya, kayak yang penting lebih sering diasah, kayak lebih sering belajar aja, kayak yaitu kayak dari rasa ingin tahu kita juga jadi belajar lagi, terus mencari tahu, dan kita bisa ingat terus gitu. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang wing scapula dan bagaimana itu bisa terjadi? Wing scapula yaitu scapula bersayap. Biasanya itu aspek medial atau lateral dari bagian scapula tampak menonjol dari belakang. Nah, kondisi ini bisa menimbulkan penampakan bersayap. Posisi tulang os scapula yang tidak normal ini dapat menyebabkan banyak gangguan fisik seperti nyeri, penurunan kekuatan, dan gangguan rentan gerak.
Nah, rentan gerak yang biasanya abnormal adalah saat abduksi dan fleksi pada ekstremitas atas yang terkena. Lalu skapula bersayap ini biasanya karena kerusakan atau gangguan persarafan pada otot serratus anterior. Saraf yang mempersarafi otot-otot ini adalah saraf toraks panjang. Kadang-kadang saraf ini bisa rusak atau terbentur, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya otot serratus anterior. Beberapa pasien mungkin juga mengeluhkan ketidakmampuan mengangkat lengan yang terkena ke atas kepala. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial skapula tampak seperti bersayap. Pukulan atau kerusakan pada saraf ini menyebabkan penampakan seperti sayap karena otot serratus anterior menempel pada aspek medial skapula dan menahannya pada tulang rusuk posterior. Yang lebih jarang, skapula dapat melebar ke samping karena kerusakan pada otot trapezius atau rhomboid yang masing-masing dipersarafi oleh saraf aksesori tulang belakang dan saraf skapula dorsal. Skapula akan bergerak ke samping karena kekuatan otot yang tidak ada lawan yang disebabkan oleh kelumpuhan atau kelemahan trapezium atau rhomboid. Hal ini terjadi karena fungsi otot trapezius adalah mengangkat, menarik, dan memutar tulang belikat. Seperti itu untuk laporan praktikum anatomi. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, maupun kekurangan dari video. Sekian dari video laporan praktikum anatomi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.